Mungkin seperti ketahui, saya kerjasama di sebuah konsorsium bersama Pak Sudi tentang proyek koneksi tentang climate damage and loss. Jadi khususnya proyek kami coba melihat dampak perubahan iklim khususnya ke masyarakat yang bisa disebut marginal. Ada case tadi misalnya di Jakarta Utara, di kampung-kampung di Jakarta Utara yang sangat mengalami baik dampak perubahan iklim maupun kemiskinan. Juga ada yang di Jawa Tengah, masyarakat berbasis pertanian skala kecil, dan tujuan dari proyek itu bukan dari skala tujuannya sebenarnya. Salah satunya adalah untuk kerjasama dengan komunitas itu untuk bisa melihat bagaimana mereka mengalami climate change, persepsi mereka akan climate change, apa yang mereka menganggap kerugian baik materi maupun tidak material dari climate change. Dan kemudian ini ada beberapa scale itu kan, ada tim di lapangan, juga ada tim untuk policy maker ke atas. Kami juga melihat persepsi policy maker tentang climate change dan bagaimana keduanya bisa disambungkan. Kalau misalnya membantu menciptakan jaringan, dan ini tahap kedua yang sekarang yang kami lakukan, supaya persepsi dan pengalaman dari masyarakat itu bisa ditranslate menjadi sebuah kerangka untuk menilai secara materi kerugian dari climate change yang dialami mereka, berdasarkan bahwa ada international funding, ada berbagai sumber dana yang bisa diakses Indonesia untuk climate damage and loss. Kalau dalam tim kami sebenarnya interdisciplinary, tapi mungkin satu disiplin yang agak dominasi sedikit itu karena banyak teman-teman di konsultan kami lulusan dari Murdoch, dari Asia Research Center khususnya, dan latar belakangnya cenderung ke critical political economy, yang kami sebut Murdoch School Critical Political Economy. Mungkin saya ceritakan sedikit apa itu ya, dan apa hubungannya dengan climate change, dan bagaimana kami menggunakan itu sebagai alat analisa. Kalau critical political economy itu menganalisa bagaimana power, struktur ekonomi dan governance membentuk baik kebijakan policy maupun vulnerabilitas. Dari pendekatan political economy terhadap climate change menekankan bahwa struktur politik dan ekonomi yang sangat menentukan exposure terhadap risk dari climate change, dan ini kadang sekaligus sekarang bahasa Indonesia masih kaku sedikit, reinforce itu kan, reinforce inequalitas dan hubungan-hubungan dan relasi kekuasaan yang baik membentuk ini dan terbentuk oleh itu. Jadi itu juga menekankan bagaimana institusi, dinamika pasar dan dinamika relasi-relasi kekuasaan mempengaruhi siapa yang paling vulnerable, dan juga bagaimana respons mereka terhadap climate change. Kalau misalnya saya sebelumnya ada proyek dengan rekan saya Profesor Jane Hutchison dan Profesor Caroline Hughes, kami dulu menggunakan pendekatan critical political economy untuk memahami bagaimana relasi-relasi political economy membentuk agensi kaum miskin kota. Kami dulu di tiga negara, di Philippines, Cambodia, dan di Indonesia, khususnya saya.
saya di Jakarta. Jadi mungkin asumsi kami secara teoretis adalah bahwa struktur ekonomi juga tercermin dalam relasi sosial, dan itu yang membentuk agensi politik. Misalnya kadang kami melihat ada LSM atau agensi seperti World Bank, ada program untuk memberantas kemiskinan, itu sering menjadi konflik antara asumsi dari program itu dan agensi masyarakat miskin itu sendiri. Misalnya, untuk secara singkatnya ya, kami melihat misalnya bahwa kondisi kemiskinan, dan kami menganggap kemiskinan sebagai relasi sosial dan relasi politik, menghasilkan agensi politik yang mengutamakan misalnya risk management dalam menjaga relasi yang banyak, bukan dengan satu foto itu. Biasanya mengutamakan hubungan daripada idealisme atau konsep-konsep yang lain yang sering menjadi masalah dengan kerja dengan LSM, mungkin kelas menengah dan atas punya konsep perubahan sosial yang berkaitan dengan Jadi kalau kembali ke climate change, kami menganggap bahwa political economy memberi lensa analisa yang cukup ampuh untuk memahami bukan hanya resiko-resiko fisik dari perubahan iklim, tapi juga relasi politik dan ekonomi yang menggarisbawahi itu. Itu juga membantu untuk melihat bagaimana vulnerabilitas bukan hanya urusan environmental exposure, tapi juga ditentukan oleh berbagai pilihan tentang governance, regulasi, pasar, distribusi, resource yang kami menganggap membantu untuk memetakan relasi-relasi itu dalam mencari perubahan dan mencari solusi. Kalau khususnya Murdoch School yang critical political economy, itu khususnya menekankan bagaimana konflik-konflik sosial tentang power, tentang resources, itu membentuk relasi kekuasaan negara antar negara dan sektor-sektor masyarakat lain, dan juga membentuk governance itu. Jadi pada intinya itu kalau ditranslate ke proyek seperti ini, kami coba untuk melihat bagaimana kami bisa memetakan the social distribution of risk and vulnerability terhadap climate change. Kalau di dalam proyek ini kami menggunakan rangka menganggap climate change sebagai yang disebut di literaturnya the great amplifier. Jadi itu kami anggap cukup praktis untuk melihat bagaimana perubahan iklim, mengingatkan bahwa kami social scientist semua, bukan environmental scientist, bisa memahami climate change bukan sebagai risk factor yang berdiri sendiri, tapi bisa dipahami interaksinya dengan keadaan political economy misalnya, atau analisa political economy. Jadi climate change kami anggap sebagai amplifier risiko-risiko yang sudah ada dan vulnerabilitas dan inequalitas yang sudah ada. Makanya kalau kami ke masyarakat marginal seperti kampung-kampung di jaringan misalnya di utara, kami melihat bagaimana masyarakat mengalami climate change dalam konteks kehidupan yang ya intinya sudah sulit gitu kan, jadi itu menambah kesulitan. Jadi the distribution of risk juga mencerminkan relasi-relasi sosial politik yang sudah ada dan keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan
itu juga mencerminkan konstelasi kepentingan politik dan ekonomi. Salah satu contoh yang sudah lama di Jakarta, bagaimana Jakarta menghadapi kenyataan bahwa itu tenggelam dengan cepat, adalah dengan seperti proyeknya reklamasi dan Great Seawall. Sebenarnya kalau dipetakan konstelasi kepentingan dari segi politik ekonomi adalah jawaban terhadap soal sea inundation, etc. yang sangat dialami oleh masyarakat di pinggir yang sebagiannya sudah lama tinggal di sana, dan risiko dan distribusi risiko itu mencerminkan relasi-relasi kelas di sana. Dari pengembang real estate kerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan solusi ini dari segi dan pandangan politik ekonomi yang sebenarnya mengutamakan dan memperkuat kepentingan mereka. Jadi ini bukan hanya sebagai kritikus, tapi sebagai pengamatan untuk bisa memahami relasi-relasi dan dinamika itu, dan dalam konteks proyek seperti ini untuk membantu masyarakat itu untuk bisa networking, untuk bisa kerjasama, untuk bikin advokasi dan intervensi untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Jadi kalau proyek ini kami menggunakan, dan maaf saya lebih menggunakan diri ini tentang social aspects of vulnerability. Ini rangka yang sudah lama digunakan. Kami coba untuk menggunakan dengan pendekatan applied political economy untuk memahami dan memetakan bagaimana vulnerabilitas dan aspek sosial vulnerabilitas dari climate change terdistribusi baik di kota seperti Jakarta, tapi maupun di dalam komunitas-komunitas yang di pinggir seperti kampung-kampung yang di pesisir Jakarta. Jadi intinya itu mulai dari anggapan bahwa setiap orang terdampak oleh climate change karena kami hidup di atas bumi ini, akan tetapi grup-grup dan kelompok masyarakat tertentu mengalami lebih banyak kerugian dan lebih banyak dampak dan vulnerabilitas dari climate change itu, dan itu disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, historis, dan politik yang semuanya beroperasi bawah berbagai scale. Jadi kami pakai multi-scala approach. Jadi itu sudah dianggap sebuah konsensus bahwa risiko terdistribusi berdasarkan skala. Jadi itu secara global kami melihat bahwa masyarakat yang developing atau lebih miskin lebih terdampak, dan itu termasuk di dalam negara seperti itu pada tingkat masyarakat sampai ke bawah. Ini khususnya atau dampak yang paling besar adalah komunitas yang masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam untuk mata pencarian, misalnya perikanan, pertanian, dan sebagainya. Dan dari dua case tadi di proyek koneksi kami, salah satunya banyak yang hidup atau dulu hidup dari perikanan skala kecil di Jakarta, dan kemudian bicara mengenai dari pertanian. Dari masyarakat itu rata-rata paling vulnerable karena garis antara hidup dan tidak bisa hidup sudah tipis, dipengaruhi dengan perubahan iklim dan perubahan lingkungan. Misalnya kami lihat di Jawa Tengah dengan cuaca ekstrem, dengan perubahan dalam perjalanan musim dan prediktabilitas musim translate ke keadaan ekonomi yang sangat precarious. Kalau di Jakarta untuk soal perikanan, ya salah satunya adalah di dekat Jakarta di laut yang bisa hidup
hampir nggak ada karena polusi pencemaran dan ini berdampak secara sosial dan ekonomi di masyarakat itu yang harus ambil resiko misalnya mereka lebih jauh ke laut di kapal yang kecil misalnya dan mereka juga kompetisi dengan industrial scale fishing. Jadi ya gimana ya bisa karena saya tidak siapkan presentasi udah mulai seperti presentasi bisa dijawab lebih banyak. Iya ya jadi intinya kami punya pandangan political economy yang memahami climate change dalam konteks itu distribution of risk, distribution of vulnerability, shaping political agency. Because political economy pada intinya is structuralist approach, berarti struktur makro sangat menentukan agency pada tingkat individu, pada tingkat masyarakat dan merupakan juga membentuk agency pada tingkat kelas sosial dan ekonomi. Jadi kami misalnya melihat dan saya banyak kerjasama dengan kawan di Rusak Center for Urban Studies yang sudah lama kerja di Marco ya. Dan mereka bagian dari proyek koneksi kami. Mereka sudah lama beradvokasi untuk masyarakat miskin di Jakarta. Jadi kami mengadakan focus group discussion dengan perwakilan dari masyarakat di sana. Dan untuk saya yang satu hal yang sangat mengesankan adalah bahwa pada awalnya kami mikirkan untuk metodologi ini ya, dan kami setuju sejauh kami bisa kami menghindari untuk bicarakan climate change. Dalam arti kami tidak mau mengarahkan mereka supaya masalah-masalah yang mereka sudah hadapi soal banjir misalnya itu masalah sehari-harian di sana, masalah terkait dengan kebersihan lingkungan hidup, air yang tercemar dan dampak terhadap kesehatan baik fisik maupun mental sudah ada. Yang menarik adalah kami sempat membahas keadaan dan perubahan kondisi mereka pada 5 tahun belakangan ini secara umum dan dengan cepat mereka menalih ke isu climate change, khususnya kepadatan kependudukan dan itu translate ke heat, kepanasan misalnya itu translate ke infrastruktur dasar seperti air dan sebagainya yang kewalahan dan makin banyak yang tergantung membeli air yang ada beban sangat tinggi terhadap mereka. Itu juga tercermin dalam sebuah polarisasi antara yang sudah lama di sana dan yang pendatang yang dari 1 sampai 5 tahun dan juga ada differentiation between warga tetap dan daerah itu banyak pekerja sementara misalnya yang tinggal di kos dan sebagainya. Jadi distribution of risk sangat tergantung pada hal-hal seperti itu dan persepsi terhadap dampak dan kerugian climate change juga terbentuk dari itu. Tapi yang menarik hampir semuanya sadar atas climate change sebagai salah satu penyebab peningkatan kesulitan yang mereka hadapi. Jadi kami agak surprise dengan kesadaran mereka atas itu dan mereka mengkaitkan soal itu dengan berbagai intervensi dari pemerintah Pemda Jakarta dan pemerintah nasional misalnya dengan tembok yang dibangun dengan pembangunan dan reklamasi di PIK, Pandai Indah Kapuk, reklamasi dan sebagainya yang mempengaruhi air, yang mempengaruhi banjir rob dan hal-hal seperti itu.